Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi hari ini kita dibangunkan Allah dari kematian yang sementara. Jasad kita sehat, ruh kita sehat, iman yang masih ada di dalam sanubari kita masing-masing, ghirah yang Allah hadirkan sehingga kita melangkahkan kaki untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini adalah nikmat yang teramat besar. Para ulama sepakat nikmat yang terbesar itu adalah nikmat iman. Kemudian berikutnya adalah ketika iman itu terwujud dalam ketaatan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, menyampaikan kalau kita sudah Allah berikan keimanan, kemudian iman itu terwujud dalam ketakwaan, ketaatan kepada Allah, maka itu hakikat adalah kenikmatan yang tiada taranya. Mudah-mudahan ketaatan kita kepada Allah, kebaikan-kebaikan yang kita persembahkan, khususnya ibadah mahdhah salat subuh berjamaah pada hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya kelak menuju surga. Lafadznya salaka, buah salak. Ini dengan kalau ma'am buah salak, eling-elingnya hadisnya Rasul dari Abu Hurairah. Barang siapa salak itu suluk, penempuhnya salik, fa'ilnya. Berarti orang yang menempuh jalan menuntut ilmu. Artinya menuntut ilmu dalam majelis ilmu, kebiasaan-kebiasaan itu menjadi sesuatu yang terjadwal, yang sudah menjadi kebiasaannya. Jadi dia ini membaca buku, ngaji, datang ke majelis ilmu telah menjadi rangkaian kebiasaan dalam rutinitas kehidupannya. Itulah disebut dengan salik. Salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, menempuh jalan menuju ilmu itu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan panjang lebar makna hadis ini, tapi saya sampaikan satu saja. Yang disebut dengan dimudahkan jalannya itu diantaranya adalah Allah memberikan hidayah dan taufik itu melalui ilmu. Maka ketika seorang hamba itu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, maka dia hakikatnya semakin dekat dengan surganya Allah. Ibnu Rajab Al-Hambali menambahkan bahwa makna hadis itu adalah makna zahir juga bisa, yaitu betul-betul nanti saat seorang hamba itu lewat di sirat, yang kita pahami seluruh umat manusia akan melewatinya, itu di bawahnya neraka jahanam.
maka nanti itu akan dimudahkan diantaranya fadilahnya, karena diantara pahala dan balasan kebaikan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa bagian dari hamba-hamba Allah yang dimudahkan dalam menuntut ilmu dan datang dalam majelis ilmu. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan keutamaan bulan Dzulhijjah dan amalan-amalan yang ada di dalamnya. Insya Allah bulan Dzulhijjah jatuh pada tanggal berapa ini Bapak Ibu? Senin besok ya, yaitu tanggal 18 Mei. Artinya Ahad maghrib nanti itu sudah masuk 1 Dzulhijjah. Kalau kami di Kementerian Agama Kota Surabaya itu tanggal 18, sebagian yang ditugaskan oleh kantor melakukan ruqyat di Gresik. Nah, saya alhamdulillah boten ditugasi, jadi nyantai gitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa keutamaan di antara yang Allah berikan pada bulan Dzulhijjah? Insya Allah kita sebagian juga sudah pernah, ini kita refresh kembali, yaitu penanggalan bulan Dzulhijjah termasuk tanggal bulan terakhir ya, bulan 12 mantun niki berarti bulan Muharram, bulan pertama dalam susunan kalender Islam. Di antara peristiwa yang ada di dalam bulan Dzulhijjah adalah ibadah yang teramat besar, teramat akbar, yaitu ibadah haji. Dan kita melaksanakan nanti juga Idul Adha, Yaumun Nahr, Ayamun Nahr kalau dihitung dengan hari tasyriknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama, Dzulhijjah itu diantaranya bulan haram. Bulan haram wonten pinten Bapak Ibu? Sekawan. Napa mawon? Harus ingat ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 bulan nomor 7, bulan ke-7. Diapit Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani dan Sya'ban, napa? Rajab. 4 bulan haram. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, inna iddas suhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawat wal ard. Jadi Allah sudah menetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi bahwa 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum, kata Allah. Dan Allah telah pilih di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Dzalika dinul qayyim, ketetapan Allah. Dan janganlah fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian mendolimi diri kalian di dalam bulan-bulan itu. Maknanya apa masyarakat muslimin? Maknanya nanti kita terangkan dari pendapat para ulama, tafsir para ulama. Dari Abu Bakr atau Bakarah, Nabi bersabda, inna zaman qad istadara ka hay'atihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum salasun mutawalliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wal Rajab mudharal ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Sebagaimana disampaikan Nabi bahwa zaman telah berputar sebagaimana keadaan pada hari Allah menciptakan bumi dan langit. Setahun 12 bulan, diantaranya 4 bulan haram tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram serta bulan Rajab. 4 bulan diingat-ingat. Kenapa kok ini disebut haram? Di antaranya kita dilarang melakukan kezaliman di dalam bulan itu, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Kalau terpaksa Allah izinkan, lanjutan surat At-Taubah tadi. Kalau negeri kita, kalau dinul Islam disakiti, diserang, diperangi, meskipun itu di bulan haram, Allah izinkan kita untuk membela diri. Tapi kalau keadaannya normal,
dilarang untuk membunuh, dilarang untuk berperang, meskipun juga di bulan yang lain, tapi lebih ditekankan lagi di bulan haram, termasuk berbuat zalim kepada diri sendiri, yaitu melakukan dosa. Qatadah menafsirkan surat At-Taubah ayat 36, innad dzulma fil ashhuril hurum a'dhamu khati'atan wa wizran min dzulmi fi ma siwaha wa in kana dzulmu ala kulli halin adiman walakin Allah yu'addimu min amrihi ma yasha. Sesungguhnya kezaliman pada bulan-bulan haram lebih besar kesalahannya dan dosanya dibanding kezaliman selainnya. Meskipun kezaliman dalam keadaan apapun tetap merupakan dosa besar. Al-Baghawi Ma'alim Tanzil dalam kitabnya, al-amalus salih a'dham ajran fil ashhuril hurum wa dhulmu fihi a'dhamu min adh-dhulmi fima siwahun. Amal solih lebih besar pahalanya di dalam bulan-bulan haram, sedangkan kezaliman pada bulan tersebut juga lebih besar dibanding kezaliman di bulan-bulan selainnya. Dzulqa'dah bulan haram, pahala kebaikan dilipat gandakan. Hakikatnya kalau kita belajar hadisnya Bukhari, banyak itu terangan oleh Nabi, kebaikan itu selalu dilipat gandakan oleh Allah, pasti dilipat gandakan, tidak setara balasannya, tidak setara. Kebaikan itu selalu dilipat gandakan. Berapa kelipatannya? Di antaranya Allah dan Rasul ada yang menyampaikan jumlahnya, 700 kali lipat, 10 kali lipat. Ada yang tidak dihitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa ada hitungannya. Artinya seluruh kebaikan dilipat gandakan. Lebih-lebih terjadi di bulan yang dimuliakan Allah. Allah telah pilih Ramadan dan 4 bulan haram. Lalu berbuat dosa dilipat gandakan apa mboten? Ulama sepakat bahasanya, kalau dalam bahasa Indonesia saya agak bingung mencari padanannya. Boten dilipat gandakan karena rumusnya, kaidahnya, balasan perbuatan dosa itu setimpal dengan apa yang dikerjakan. Tapi bobotnya, bobotnya berbeda. Bagaimana ketika seorang hamba melakukan ibadah di tanah haram? Tanah haram nggih, dilipat gandakan berkali-kali lipat. Napa mboten? Lipat berdasarkan hadis Nabi. Termasuk berbuat dosa di tanah haram, bobotnya berbeda. Itulah diantara sahabat ketika menerangkan, saya tidak kembali ke Mekah karena bobot berbuat dosa di Mekah berbeda dengan di tempat yang lain. Sama ketika kita katakan naudzubillah berbuat maksiat di masjid, bobotnya berbeda. Yang disebut dilipat gandakan dalam dosa ketika bulan haram itu boten dilipat-lipatkan, tidak, tetapi kemudian secara bobot, secara kualitas dosa yang dilakukan di dalam bulan-bulan haram itu lebih berat. Karena telah Allah pilih waktu itu, Allah muliakan baik waktu maupun tempat. Kalau tempat di tanah haram, haramain. Qurtubi, janganlah kalian mendolongi diri kalian pada bulan-bulan itu dengan melakukan maksiat, karena lebih besar dosanya. Karena Allah memuliakan waktu-waktu tersebut. Semakin besar kemuliaan suatu waktu atau tempat, semakin besar pula pahala ketaatan dan dosa kemaksiatan di dalamnya. Ibnu Katsir menafsirkan, janganlah kalian mendolimi diri kalian pada bulan-bulan itu dengan melakukan maksiat. Dosa-dosa pada bulan haram lebih besar tingkatannya, bobotnya. Berarti yang pertama keistimewaan bulan Dzulhijjah yang nanti kita masuk itu adalah bulan haram. Meskipun Dzulqa'dah juga bulan haram, tapi seringkali kita aniaya diri ini di setiap bulan. Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wal fajr walayalin ashr. Ya kan? Sumpah Allah tentang malam yang 10. Itu At-Tabari menafsirkan, yang benar tentang tafsir ayat ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan hal inilah yang disepakati oleh para mufassir. Ibnu Katsir menguatkan ungkapan ini dengan menyampaikan bahwa
Sesungguhnya hal tersebut merupakan tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ibnu Az-Zubair dan Mujahid, bahwa surat Al-Fajr yang Allah bersumpah itu ayat 1 dan ayat 2 itu maknanya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah disebut pula ayyam ma'lumat. Wa adzin fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajji 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Hari-hari yang telah Allah tetapkan, Allah tentukan ketetapannya. Di antaranya orang melaksanakan ibadah haji, umroh dan haji. Okay. Umroh dan haji, insya Allah kalau tidak ada halangan dan kendala, visit Saudi 2030 kuota haji Indonesia bertambah, insya Allah semakin meringankan, bukan meringan, mempercepat antrian. Yang antrian kita itu sudah 5 juta Pak, 5 juta jamaah haji diambil setiap tahun sekitar kurang lebih 200.000. Kapan telase? Nanti kalau visit Saudi ditetapkan oleh Pangeran Salman itu jadi, nanti jamaah haji di total 5 juta orang. Tidak bisa dibayangkan di Arafah itu 5 juta itu bagaimana rasanya. 5 juta orang di Mina begitu. Kalau 5 juta kuota kita ditambah menjadi kurang lebih 500.000. Mudah-mudahan ini masih digodok, dikaji. Kalau jadi mulai startnya tahun 2030 semakin mempercepat gitu. Jumhur mayoritas ulama berpendapat bahwa hari-hari yang dimaklumi 10 hari pertama Dzulhijjah sebagaimana pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Atha, Mujahid, Ikrimah, Qatadah, An-Nakhai, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian pula Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Jadi ayyamul ma'lumat tadi yaitu 10 Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah sebaik-baik hari. Dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, afdalu ayyamud dunya ayyamul asri, yakni asra Dzulhijjah. Sebaik-baik hari di dunia adalah hari 10, yaitu hari 10 pertama dalam bulan Dzulhijjah. Qila, ditanyakan kepada Rasulullah, wala misluhunna fi sabilillah. Qala wala misluhunna fi sabilillah illa rajulun ghufira wajhahu biturab. Ditanyakan kepada Rasul, tidak pula sama baiknya dengan jihad di jalan Allah. Rasulullah menjawab, tidak pula sama dengan jihad di jalan Allah melainkan seorang pria yang wajahnya penuh dengan debu dan tanah. Banyak hadis yang tidak kami masukkan dan tentang haji, keutamaan haji yang lebih besar pahalanya daripada jihad fi sabilillah. Banyak hadis yang menerangkan tentang fadilah amal di bulan Dzulhijjah yang sama Rasulullah membandingkannya dengan jihad fi sabilillah, bahkan lebih besar pahalanya dengan jihad fi sabilillah, kecuali orang yang berangkat jihad itu dengan membawa harta, modal harta dan modal nyawa tidak kembali. Nanti saya terangkan itu hadisnya Ibnu Abbas. Dzulhijjah terdapat di dalamnya bulan Arafah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Ma min ayamin akthar min ayyuqtiqallahu azza wa jalla fi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula." Jadi ketika jamaah haji ma'asyiral muslimin tergelincir matahari, berarti setelah sholat duhur tergelincir matahari, 6 jam berada di Arafah. 6 jam itu kalau nggak pandai kita memanfaatkan rugi. Betapa banyak nanti yang tergelincir HP-an, dodo-dodo, banyak perbuatan-perbuatan yang kemudian sia-sia eman. Maka nanti kalau kita diberikan Allah kesempatan melaksanakan ibadah haji, puncak haji saat Arafah tanggal 9 itu kita manfaatkan betul. Sudah, HP gangguan apapun hentikan. Di saat itu kita mohon ampunan kepada Allah, karena kata Nabi, itulah hari di mana Allah, ya, tidak ada hari selain itu Allah membebaskan hamba-hambanya dari api
neraka. Dan kita yang tidak melaksanakan ibadah haji jangan lewat. Ini meskipun ibadah sunnah, yaitu puasa Arafah, di antara keutamaannya menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Jangan lewat. Saya lanjutkan. Di dalam bulan Dzulhijjah terdapat Yaumun Nahr. Inna a'dhama ayyam 'indallah tabaraka wa ta'ala Yaumun Nahr, summa Yaumul Qarri. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah, kata Nabi, adalah hari Nahr, hari nyembeli. 10, 11, 12, 13. Dan juga hari Al-Qir. Al-Qir itu saat jamaah haji 11 Dzulhijjah berada di Mina. Artinya seluruhnya 10 keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah dan hari Tasyrik adalah hari-hari yang sangat mulia di dalam ajaran agama Islam. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengapa menjadikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu istimewa? Karena di sana terkumpul pilar-pilar ibadah yang utama: salat, puasa, infak, sedekah, haji, menyembelih. Semua terkumpul saat 10 pertama bulan Dzulhijjah dan jatuh nanti maghrib. 1 tahun jangan sampai lewat, kita optimalkan 10 hari ini, karena kembalinya 1 tahun yang akan datang. Belum tentu Allah izinkan kita ketemu lagi. Setelah kita ditinggal Ramadan 1 bulan, maka kita songsong 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nabi memberikan tuntunan agar di awal bulan Dzulhijjah umat Islam lebih meningkatkan lagi amal solih, memperbanyak tahlil, tahmid, dan takbir. Kenapa? Karena amal di awal bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syahra 'idin la yanqusani Ramadan wa Dzulhijjah. 2 bulan hari raya, keduanya tidaklah berkurang pahalanya, yakni Ramadan dan Dzulhijjah. Disempurnakan pahalanya, Pak. Disempurnakan pahalanya oleh Allah, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Ma min ayyamil amal salih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Yakni ayyamul asri. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qal, wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dalika bi syai'in. Kata Nabi, tidak ada hari di mana suatu amal solih lebih dicintai Allah melebihi amal solih yang dilakukan di hari-hari ini, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah? Nabi menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar meninggalkan negerinya, meninggalkan rumahnya dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali, artinya bertemu dengan syahid. Rasul sampai membandingkan begini, ini sebagai motivasi untuk kita. Begitu kita dihadirkan Allah di 10 pertama bulan Dzulhijjah, jangan terlewat untuk melakukan dan meningkatkan amal ibadah, amal kebaikan, amal solih. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Umar, saya bacakan, "Ma min ayyamin 'adzam indallah wa la ahabba ilaihi minal amali fihina min hadhihi ayyamil asri fa aktsiru fihina minat tahlil wa takbir wa tahmid." Maka di sana kita diperintahkan untuk memperbanyak tahlil, takbir, dan tahmid, zikrullah, untuk memperbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah. Lalu apa amal-amal ibadahnya? Monggo pada moto misalkan. Lalu apa, ma'asyiral muslimin, amal ibadah yang ditekankan oleh Nabi? Tentu ini saya lewati, haji dan umroh, yang pahalanya tidak lain adalah surga. Tentu karena sudah ditetapkan Allah di ayat maklumat tadi. Ini dari Abu Hurairah, ma'brur, hadis ma'brur, saya lewati saja tentang memperbanyak puasa di bulan Dzulhijjah. Dari Hunaydah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri, saya garis bawahi di sana Hafsah, karena di Musnad Ahmad Hafsah,
Dari Nabi SAW beliau bersabda, karena Rasulullah SAW yasumu tis'a dzulhijjah wa yauma asyura wa salasata ayamin kulli syahrin wa awal tsnaini minas syahril wa khamis. Adalah Rasulullah melakukan puasa pada 9 hari bulan Dzulhijjah, hari Asyura 3 hari setiap bulan, dan hari Senin dan Kamis pertama setiap bulan. Berarti Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Dzulhijjah yang awal-awal. Hari Asyura niku kapan, ma'asyiral muslimin? 10 Muharram. Tapi Nabi belum pernah melaksanakan, sudah Allah panggil terlebih dahulu. Tapi Nabi berpesan, tahun depan aku akan berpuasa Asyura. Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, Nabi menyampaikan, kita berpuasa Tasu'ah tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram, untuk menyelisih, untuk membedakan dengan prakteknya orang Yahudi di Madinah. Tapi Nabi Allah wafatkan terlebih dahulu sebelum melaksanakan puasa itu. Bulan apa? Senin Kemis dan Ayamul Bid, termasuk memperbanyak puasa di awal Dzulhijjah. Dari Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil asri qattun. Aku tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Loh, jarine Aisyah gak tahu poso. Kata Hafsah puasa. Ya nopo ngeten iki? Menerapkan 2 hadis yang sepertinya tabrakan. Penjelasan ulama, Imam Ahmad bin Hanbal, sebagian ulama menjelaskan bahwa jika ada perbedaan hadis Aisyah yang menyatakan Nabi tidak puasa dan hadis Hafsah yang menyatakan Nabi puasa, ya kan, di mana yang satu menafikan dan yang satu menetapkan, maka riwayat yang menetapkan lebih dipilih, sebab berarti dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh yang menafikan. Berarti kata Imam Ahmad bin Hanbal, yang didahulukan hadisnya Hafsah binti Umar bin Khattab. Imam Nawawi rahimahullah, perkataan Aisyah bahwa Nabi tidak berpuasa pada 10 hari tersebut, mungkin beliau tidak berpuasa karena satu sebab, sakit, safar atau lainnya, atau Aisyah memang tidak melihat Nabi berpuasa di hari-hari itu. Tetapi tidak melihatnya Aisyah tidak otomatis menunjukkan Nabi tidak berpuasa, karena dijelaskan Nabi berpuasa dalam hadisnya Hafsah. Nah, ini syarah Sahih Muslim jilid 7 halaman 71. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ulama Saudi, bahwasanya merupakan pengabaran dari Aisyah tentang apa yang diketahui, dan perkataan Rasulullah lebih didahulukan atas sesuatu yang diketahui oleh perawi. Ini kaidah dalam mengambil hukum melalui hadis yang kontradiktif. Imam Ahmad telah menguatkan bahwa Nabi puasa 10 hari. Jika hadis tersebut ditetapkan maka tidak masalah. Jika tidak ditetapkan, sesungguhnya puasa 10 hari termasuk keumuman amal sholih di dalam hadisnya Ibnu Abbas. Maka jenengan monggo, metodenya kata para ulama ini boleh tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 9 jangan lewat, tanggal lainnya boleh lewat kata para ulama. Boleh dilakukan dengan memilih hari yang diinginkan, tapi jangan ditinggalkan sekali lagi Arafah. Boleh Senin Kemis Arafah itu. Jadi kita dapat 3 hari. Boleh seperti Nabi Daud, Senin Kemis selang-seling, tapi begitu masuk tanggal 9 kita usahakan puasa Arafah. Boleh full 1 sampai 9 sebagaimana praktek dari Ibnu Umar, ulama yang mempraktekkan Al Hasan Al Basri, Ibnu Sirin dan Qatadah, puasanya full sebagaimana sahabat Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Monggo, kalau kita diberikan kesehatan memilih puasa yang mana, yang penting kita isi 10 awal bulan Dzulhijjah dengan meningkatkan amal sholih. Pahalanya lebih dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya puasa Arafah dari Nabi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, dan seterusnya dari hadis yang panjang, rawahul jamaah, saya potong, an saumi yaumi Arafah faqala yukaffir sana madiyata wal baqiyah.
menghapus dosa 1 tahun yang akan datang dan dosa tahun yang lalu dan akan. Dosa nopo niki mukaffiratnya? Dosa kecil, dosa besar boten. Dosa besar sepakat bisa dihapuskan hanya dengan taubatan nasuha. Salat wajib saja yang kita kerjakan hanya mampu menghapus dosa-dosa kecil. Dosa besar melalui taubatan nasuha. Dari Ikrimah Maula Ibnu Abbas, ia berkata dari Abu Hurairah nggih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah bi Arafat. Rasulullah melarang puasa di hari Arafah di padang Arafah. Jenengan memahami hadis ini bagaimana? Melarang puasa Arafah di padang Arafah bagi jamaah haji. Kulo kali panjenengan boten haji puasa Arafah, bagi yang jamaah haji Rasul melarang untuk puasa Arafah. Tapi di hadisnya Bukhari ada boleh puasa, boleh jamaah haji boleh, yang tamattu boleh puasa boleh, tapi boten puasa Arafah. Ada ilat di sana dalam hadis, kalau tidak punya sesuatu yang dimakan terpaksa berarti puasanya karena bekalnya habis atau apa, jamaah haji itu diperbolehkan, tapi bukan puasa Arafah. Berpuasa karena tidak punya sesuatu yang dimakan oleh jamaah haji. Tapi saat ini insya Allah aman nggih. Menunya sudah disediakan oleh pemerintah Saudi, tiap tendanya masing-masing, tempat makannya masing-masing. Larangan puasa 10 Dzulhijjah ini jelas dari Abu Hurairah bahwa 2 hari raya tidak boleh kita berpuasa. Ini juga 11, 12, 13 dari Ibnu Umar dan Uqbah bin Amir juga tidak boleh berpuasa. Oke, berikutnya yaitu takbir dan zikir. Termasuk amalan soleh yang dianjurkan adalah takbir, tahlil, tasbih, tahmid, istighfar dan memperbanyak doa. Disunahkan untuk mengeraskan suara ketika takbir di pasar, di jalan, masjid dan tempat-tempat lain. Takbirnya ya napa ma'asyiral muslimin? Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau yang takbir biasa Allahu Akbar atau Allahu Akbar kabira. Yang mana lafaz takbirnya? Ini ada perbedaan. Ada ulama yang takbirnya ya takbir seperti takbir muqayyad. Lafadznya diajarkan melalui hadisnya Salman, Allahu Akbar, Allahu Akbar sejak tanggal 1. Ada yang mengatakan tidak, tanggal 1 sampai tanggal 8 takbir biasa, takbir mutlak, Allahu Akbar begitu. Allahu Akbar diperbanyak. Berbeda, monggo. Ini perbedaan yang kemudian para ulama dua-duanya punya argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi nanti kalau saya ditanya pribadi baru saya jawab. Yang cenderung pilih pendapat ulama yang mana baru saya jawab. Nah, saya langsung. Apa dalilnya? Dari Abdullah bin Umar. Cepat saja ini habis. Tadi sudah saya bacakan ini hadis ya. Imam Bukhari menyebutkan, Ibnu Abbas berkata, "Wadhkurullaha fi ayami ma'lumat ayyamul asri wal ayamul ma'dudat ayyamut tasriq." Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fi ayamil asri wa yukabbiran nasu bi takbirihima wa kabbara Muhammad bin Ali khalfan nafilah. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, 10 hari pertama, juga hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lalu bertakbir. Lantas manusia ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah sholat sunnah. Hadis ini punya 2 pendapat yang saya sampaikan tadi. Ibnu Umar itu di pasar takbiran, Allahu Akbar, Allah. Itu pendapat yang pertama. Dikeraskan sehingga orang yang lain ikut bertakbir pula. Pendapat yang kedua, takbirnya biasa, Allahu Akbar begitu. Sebagaimana kita diajarkan lafaz takbir seperti itu. Nah, takbir yang dimaksud dalam penjelasan di atas adalah sifatnya mutlak. Artinya tidak dikaitkan pada waktu dan tempat tertentu, jadi boleh dilakukan dimanapun dan kapanpun. Kemudian untuk lafaz takbir itu sendiri, maka sebagaimana bentuk lafaz takbir yang telah lazim, karena memang tidak ada dalil khusus yang menyebutkan lafaz tertentu sejak 1 Dzulhijjah. Maka kalau saya ditanya pendapat mana, saya memilih pendapat yang kedua, karena tidak ada dalil khusus, ya takbirnya takbir umum. Diperbanyak, Pak. Jadi jenengan ibu-ibu, bapak-bapak, begitu masuk 1 Dzulhijjah perbanyak takbir, tahlil, tasbih, tahmid.
Zikir maksudnya, perbanyak, istighfar juga diperbanyak. Sedangkan takbir yang sifatnya muqayyad dikaitkan dengan waktu tertentu, yaitu dilakukan setelah sholat wajib berjamaah. Takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha, dan seterusnya. Sejak kapan Pak? Ngapunten. Sejak kapan itu dikumandangkan? Tanggal berapa? Ini yang umum di kita, saya sampaikan. Tanggal 10 kalau di kita nggak masalah, karena memang sudah waktunya takbiran. Tapi startnya kapan? Startnya, nah ini penting ngaji. Startnya kapan? Takbir muqayyad bagi orang yang tidak berhaji dapat dimulai sejak subuh hari Arafah, diakhiri sebelum maghrib, berarti sesudah asar hari tasyrik ketiga sudah dapat dimulai. Kalau tidak dimulai nggih mboten napa-napa. Kebiasaan kita tanggal 10 Dzul Hijjah. Prakteknya Nabi tanggal berapa? Tanggal 9. Nabi dan sahabat prakteknya tanggal 9. Ustaz, kemarin saya juga ngaji nyampaikan, engkau mek takbiran subuh tanggal 9 heboh. Monggo, ini saya sampaikan apa adanya, hadisnya Nabi. Para sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud sepakat bahwa waktu dimulainya takbir adalah waktu subuh hari Arafah. Abu Ishaq dalam Sunan Kubra Al-Baihaqi mengatakan tadi seperti itu. Ijma' Umar wa Ali wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ala takbir fi duburi salat ghadati min yaumil Arafah. Dari subuh tanggal 9 itu startnya takbir muqayyad. Subuh. Saya tambahkan biar lebih kuat lagi. Walima rawahu Baihaqi, dari Baihaqi dan Ad-Daruqutni, bahwa Nabi membaca takbir sesudah sholat subuh pada hari Arafah sampai waktu asar pada hari tasyrik yang terakhir. Diriwayatkan oleh Hakim dari jalan lain, Qatur Ibnu Khalifah dari Abi Fadlah dari Ali dan Ammar. Al-Hakim berkata riwayat tersebut sahih lagi dibenarkan oleh perbuatan Umar, Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Prakteknya sahabat dan prakteknya Nabi takbiran itu mulai tanggal 9 waktu subuh. Tapi kebiasaan di masyarakat kita 10 Dzulhijjah. Monggo, nggak apa-apa dipraktekkan 10 Dzulhijjah, nggak apa-apa. Tapi praktek start bisa dimulai tanggal 9. Nah kan, ini sudah saya terangkan. Sedangkan takbir kedua bersifat khusus dimulai saat tanggal 9. Belum ditemukan dalil dari Nabi maupun sahabat yang memulai takbir pada waktu maghrib tanggal 10 Dzulhijjah. Meski demikian, bagi yang bertakbir pada malam hari tanggal 10 Dzulhijjah boleh, karena ketika itu sudah masuk takbir hari raya Idul Adha. Monggo, kalau mau dimulai di tanggal 9. Kalau di masjid saya, ngapunten, kan takmir saya juga di Baitul Mutakin di Keputih sana rumah saya, insya Allah senantiasa dimulai tanggal 9 setelah sholat subuh. Jadi takbiran diwian. Nggak apa-apa, nggak usah dikeraskan. Takbir muqayyad setelah sholat berjamaah, imamnya bertakbir gitu aja. Lafaz takbir yang diputuskan dari Salman yaitu tadi Allahu Akbar dan seterusnya. Dan ngapunten ma'asyiral muslimin, ini yang kami pelajari, tidak ada takbir tambahan lafaz itu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wonten nggih tambahan begitu nggih? Takbir muqayyad yang kami pahami dan ulama-ulama pahami itu takbir ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah, lafadznya diajarkan, waktunya diajarkan oleh Nabi kapan bacanya, maka itu termasuk ibadah mahdhah dan tidak ada tambahan. Kalau selain itu monggo ditambahi. Dan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, satu itu bacaan doa iftitahnya Nabi.
Kalau ingin cepat, doa iftitahnya setelah takbir Allahu Akbar, bacanya Allahu Akbar kabira walhamdulillah kalau mau cepat. Atau itu jamaah haji saat berada di sa'i, berada di mana? Berada di Marwah dan Safa. Begitu di Marwah dan Safa menghadap ke Ka'bah, di antara doanya begini, ngangkat tangan, berdiri ngangkat tangan menghadap Ka'bah, di antara doanya tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhana itu. Maka saya mesti mengajarkan ngapunten. Kalau doa takbir muqayyad itu takbir ibadah yang mahdhah, lafadznya ya sebagaimana diajarkan Nabi. Tuntunannya yang diajarkan Nabi ya la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dan seterusnya kayak kita takbiran. Dan itu dipimpin oleh imam gak apa-apa. Ulama berbeda, memang ada sebagian Al-Utsaimin mengatakan gak boleh dipimpin, tapi sebagian mengatakan boleh dipimpin. Ulama mayoritas boleh membolehkan. Okay. Tidak memotong kuku dan rambut, waktunya habis ini, habis tinggal 5 menit. Tidak memotong kuku dan rambut. 1 tadi nopo Bu? Memperbanyak buah. 2 takbir, tahlil, tahmid, tasbih, istighfar diperbanyak nanti saat masuk bulan 1 Dzul Hijjah. Dan takbir muqayyad monggo bisa dimulai tanggal 9 Dzul Hijjah setelah sholat subuh. Tapi kalau tidak dimulai ya mboten napa-napa. Tapi praktek Nabi tanggal 9. Kemudian tidak memotong kuku dan rambut bagi yang berkurban. Dari Ummu Salamah ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, idza ra'aitum hilal dzil hijjah wa arada ahadukum ay yudakhiya falyumsik an sa'rihi wa adfarihi. Jangan memotong rambut dan kuku. Ulama semuanya sepakat yang tidak memotong sohibul kurban. Saya kurban atas nama diri saya dan keluarga. Maka yang tidak memotong kuku dan rambut itu cuma saya, istri, anak-anak, atau yang satu rumah, orang tua dan sebagainya. Itu gak apa-apa tidak potong kuku dan rambut. Ustadz, keluarga kami menyembelih sapi, di atas namakan 7 orang sapi itu, maka ya 7 orang itu seluruhnya dianjurkan oleh Nabi tidak memotong kuku dan memotong rambut. Saya terangkan sedikit kenapa. Mesti banyak yang tanya, kenapa kok gak masuk akal disuruh motong? Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan, di antaranya ulama-ulama lain yang menerangkan juga, cepat saja, ibadah itu dasarnya adalah sami'na wa ata'na, tauqifi. Kita kenapa kok lempar jumroh? Kita kenapa kok sujud harus tunduk begitu? Itu nggak bisa dinalar. Maka ibadah itu harus sami'na wa ata'na kalau itu sudah dituntunkan Nabi, termasuk tidak memotong kuku dan rambut. Yang kedua, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama yang lain, ini adalah sebagai saksi nanti di hadapan Allah tentang kebaikan-kebaikan dan amal solih yang kita kerjakan sejak tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzul Hijjah. Maka kita panjangkan anggota tubuh kita itu untuk menjadi saksi-saksi nanti di hadapan Allah. Maka dipotong setelah sembelihan kita disembelih, udhiyah kita disembelih, yaitu tanggal 10. Setelah udhiyah kita disembelih, maka kita dipersilakan untuk memotong kuku dan memotong rambut. Ini sudah dijelaskan loh. Ini saya rangkum dari kitab-kitabnya ulama, Imam Nawawi, Ibnu Qudamah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar, As-San'ani dalam Subulus Salam, Syekh bin Bas, Al-Utsaimin, Shalih Fauzan, semuanya mengatakan tidak memotong kuku itu hanya bagi sohibul kurban. Tapi tenang mawon jenengan, ibadah kurban itu ibadah jama'i, mukallafnya keluarga, seluruhnya dapat pahala keluarga. Imam Nawawi mengatakan itu namanya sunnah kifayah. 1 orang mengatasnamakan kambingnya itu kepala keluarga yang dapat seluruhnya. Imam Syaukani bahkan dalam Nailul Awtar mengatakan begini, 1 keluarga meskipun itu terdiri dari 100 orang dan yang kurban kambing itu kan 1 orang, diniatkan untuk dirinya dan keluarganya, maka 100 orang itu dapat semua. Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan 1 rumah dapat semua. Tapi untuk memotong kuku dan rambut hanya sohibul kurban.
Sampun nggih? Nah, salat Idul Adha dan mendengarkan khutbah, saya cepatkan saja. Jadi bagi ibu-ibu yang haid, putrinya yang haid, yang datang bulan, yang nifas, yang dipengit itu apa? Dikhitbah, dilamar. Kalau orang Arab dipengit punya kebiasaan tidak keluar, tapi kita kan keluar, tetap kerja dan sebagainya, tetap sekolah. Maka kalau begitu masuk Idul Fitri dan Idul Adha, seluruhnya diajak datang ke lapangan, ke musola. Musola itu tempat lapang untuk sholat. Kalau kita jamaah haji atau umrah nanti bisa ziarah ke tempat Nabi dulu melaksanakan sholat id dan sholat istisqa. Saya lupa nama, sekarang jadi masjid. Jaraknya 200 meter dari Masjid Nabawi. Nanti bisa, itu tempatnya Nabi dulu, tanah lapang tempat beliau sholat id dan sholat istisqa. Seluruhnya diajak saat Idul Adha dan Idul Fitri, nanti Idul Adha. Meskipun haid, ibu-ibu datang keluar ke tempat sholat, tapi jangan di softnya orang sholat di belakang. Dalam rangka apa? Mendengarkan khutbah. Seluruhnya ini adalah keutamaan. Menyembelih kurban, jelas nggih? Menyembelih kurban dan dilaksanakan setelah sholat id. Jangan disembelih di sebelum sholat id. Bukan termasuk kategori kurban. Ini hadisnya ada, tapi karena waktunya sudah habis. Dari Barok bin Azib, Nabi sampun khutbah, sampun dari mimbarnya turun. Loh, wedhusnya sapa wis dibeleh dari Nabi? Wedhusnya fulan, itu ada di hadis ini. Wedhusnya sih ini Nabi ya Rasul gitu. Wah, ditanyai, kamu punya kambing lagi nggak di rumah? Punya ya Rasul. Ya wis, kambingmu yang satu belen. Kenapa? Karena kamu belum berkurban. Kenapa? Disembeli sebelum sholat id, maka kita menyembelihnya sesudah sholat id. Terakhir, ma'asyiral muslimin, bahwa seluruh amal sholih monggo nanti dipersiapkan, jangan sampai lewat. Sebaik-baiknya kita kerjakan seluruhnya, meskipun tidak disebutkan dalam hadis. Membaca Al-Quran, berdoa, amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Berdasarkan hadisnya Ibnu Abbas, seluruhnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilipat gandakan lagi pahalanya. Karena di dalamnya ketika kita kerjakan, Allah lebih mencintai ketaatan itu di waktu yang Allah telah pilih, Allah muliakan. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, karena Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, idza dakhala ayamul asri, jika telah masuk 10 bulan pertama Dzulhijjah, ijtahadan syadidan hatta ma yakadu yaqdiru alaihi, kata Ibnu Abbas. Dia sangat bersungguh-sungguh sampai tidak mampu melakukannya. Maksudnya nopo? Berusaha untuk mengisinya dengan amal sholih sampai terlihat sangat kelelahan karena saking pengen mengejar melakukan amal sholih di awal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita hampir ini sudah ditinggalkan Dzulqa'dah ini. Matahari yang terbit besok sudah matahari bulan Dzulhijjah. Maka kita persiapkan diri kita sebaik mungkin untuk menyongsong dan mengisinya dengan amal sholih. Dan ada keutamaan-keutamaan yang mudah-mudahan kita diberikan Allah kekuatan agar kita tidak lewat dan agar kita dapat melaksanakannya. Satu kapan ya? Sejak tanggal 1 nggih, jelas nggih. Sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Apa yang disebut dengan keluarga? Dalam fikih kontemporer ini sedang digodok oleh ulama-ulama kontemporer. Apakah jamaah begini termasuk keluarga? Masih ingat, tidak saya sampaikan di sini, hadisnya banyak. Begitu Nabi menyembelih, Allahumma taqabbal hada minka, kan begitu. Ini darimu ya Allah, ya kan? Ini darimu ya Allah. Terus kemudian terimalah kurbanku, kan begitu, dariku, wa ahlihi, dan keluargaku, dan umatku yang tidak bisa berkurban. Imam Nawawi menjelaskan begini, hakikatnya tetap yang berkurban adalah Rasulullah, tetapi Rasulullah begitu berdoa seperti itu menginginkan agar Allah memberikan pahala kurbannya tidak hanya kepada dirinya, tidak hanya kepada keluarganya, tapi juga kepada seluruh umatnya yang tidak bisa berkurban. Ulama kemudian menerangkan, jadi hakikatnya kalau ada umatnya Nabi yang kebetulan tidak bisa berkurban, sebetulnya sudah dapat saham pahala kurban dari pahalanya kurbannya Rasulullah itu.
Diniatkan untuk siapa keluarga itu? Ya seluruh keluarga. Monggo diniatkan, mohon. Kata Imam Syaukani tadi apa? Walaupun itu 100 keluarga, itu masih kategori keluarga dalam Nailul Autor. Saya kutipkan tidak ya? Maaf. Sepertinya enggak saya kutipkan. Pembuatan saya kutipkan. Ini dalam slide saya yang tentang fikih kurban ada. Fikih kurban ada di laptop saya, fikih kurban ada. Tapi kalau saya buka nanti lama lagi nyari. Jadi silakan, termasuk anak-anak terdap yang sudah berumur termasuk keluarga jenengan, maka itu dapat pahala berkurban. Jadi kurban itu adalah ibadah yang kemudian tidak hanya nafsi munfaridan, tapi pahalanya untuk satu keluarga. Bahkan itu kemudian apakah bisa untuk satu kampung, satu jamaah, kemudian masih digodok ini. Misalkan kami di Majelis Tarji dari PP Muhammadiyah itu masih mengkaji hadis-hadis, apakah kemudian pahala itu bisa diniatkan untuk satu komunitas, sebagaimana lafaz-lafaz hadis Nabi yang meniatkan pahala kurban untuk umatnya. Masih digodok itu. Apakah itu kemudian hadisnya muqayyad, hanya berlaku sebagaimana Nabi? Karena begini, ngapunten, hadisnya yang khusus perilaku Nabi yang nggak bisa ditiru itu diantaranya begini sebagai contoh. Nabi berangkat dengan sahabat jalan-jalan ketemu makam. Ingat toh hadis ini? Di situ kemudian Nabi diberitahukan oleh Allah, makam sedang orang yang ada di dalam makam itu disiksa oleh malaikat. Karena dosanya bukan dosa-dosa berat. Di antaranya karena tidak menjaga cipratan najis saat buang hajat kencing. Maka Nabi mengambil daun pelepah kurma yang basah itu, yang masih basah, ditancapkan, berdoa. Kemudian sahabat melihat perilaku Nabi bertanya, "Ya Rasul, apa yang kau lakukan?" Nabi menjelaskan, "Saya menancapkan itu memohon Allah diberikan keringanan supaya siksa itu diringankan sampai daun pelepah kurma itu mengering." Karena yang diberikan di situ adalah daun pelepah kurma yang basah. Ulama-ulama kemudian mayoritas terkait hadis ini, hadis cerita tentang itu dihukumi hanya perilaku spesifik yang khusus hanya kepada Nabi, yang hanya kepada Nabi. Makanya saya ngapunten kalau saya gini pribadi, bunga yang ditabur di atas makam atau apa orang ziarah dan sebagainya dalam rangka kemudian diniatkan agar siksa kubur diringankan, itu tidak bisa tidak berlaku. Karena itu kemudian sebagaimana penjelasan para ulama, itu sifat khusus, aktivitas khusus, tindakan khusus yang kemudian hanya berlaku yang mengikat kepada Nabi. Jadi hadis itu banyak yang harus dipahami begitu Pak. Nah ini masih dikaji. Doa Nabi yang kemudian kurban, yang mendoakan seluruh umatku yang tidak bisa berkurban, itu apakah kemudian masuk kategori hanya sifat Nabi, perilaku Nabi, ataukah bisa berlaku untuk umatnya? Ngoten nggih. Tapi ulama sepakat keluarga masuk kalau kurban. Meskipun itu 100 kata Imam Syaukani dalam Nailul Autor. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauzi, satu rumah di dalamnya berapapun orangnya, satu rumah itu keluarga itu yang masuk kategori ahli itu termasuk dapat pahala kurban. Jadi Pak Uun, insya Allah kalau saya ditanyai bagaimana dapat tidak pahala kurban, dapat karena termasuk keluarga. Cekap? Monggo nggih. Saya mau konfirmasi tentang mungkin juga diluruskan. Yang pertama, ada takbir, ada takbiran. Apakah takbir itu bisa disebut sebagai zikir mutlaqah? Takbiran itu dikatakan sebagai zikir muqayyad. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, talbiyah itu termasuk zikir juga ya Ustaz ya? Itu talbiyah itu kalau termasuk zikir itu kapan dimulainya? Oke, siap. Nah, yang terakhir Ustaz, takbiran kalau itu dikatakan sebagai zikir muqayyad tadi, itu prakteknya setelah subuh tanggal 9. Tapi biasanya kita itu laksanakan setelah sholat asar. Iya, betul. Makanya kan setelah sholat asar ya. Masuk juga tanggal 9. Nggih. Matur nuwun. Saya kira itu aja. J. Terima kasih matur nuwun. Satu, istilah takbir dan takbiran. Takbiran itu kan istilah yang muncul dalam bahasa Indonesia nggih. Saya membaca ulama dari manhaj salafi, teman-teman salafi, diantaranya Abu Yazid rahimahullah, Allah yarham, juga dalam bukunya membahas tentang takbiran, beliau menggunakan istilah takbiran, ya, takbiran. Agar apa? Agar mudah dipahami pembacanya yang orang
Indonesia. Itu istilah saja, takbir dan takbiran itu sama. Apakah takbir itu ya Allahu Akbar, apakah takbiran itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang muqayyad tadi, yang khusus waktu dan tempatnya tadi, kalau mau dipahami seperti itu monggo. Karena orang memahami takbiran itu ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang intinya kalau dalam bahasa hadis itu bukan takbiran, tapi ya takbir gitu aja. Termasuk takbirmu muqayyad. Kapan waktunya tadi tanggal 9? Ustadz, misalkan dimulai setelah sholat asar, apakah itu masih tanggal 9? Ya, masih tanggal 9 sebelum matahari terbenam. Jadi sebelum matahari terbenam berarti masih tanggal 9. Ustaz, kalau dimulai pada asar tanggal 9 ya nggak apa-apa. Tadi kami sampaikan aja Nabi itu prakteknya tanggal 9 sejak habis subuh. Tapi apakah itu masih tanggal 9? Masih tanggal 9. Karena belum tenggelamnya matahari. Ngoten nggih. Terus yang kedua, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apakah ini termasuk bacaan thayyibah atau zikir kepada Allah? Ya. Lalu kapan kita melafadzkannya? Ini khusus muqayyadnya. Khususnya apa? Ya saat kita melakukan ibadah haji atau ibadah umroh. Kapan itu? Saat kita telah mengambil miqat. Miqat, Pak. Miqat itu dalam hadis cuma 4. Yamlam dari Yaman, Dzul Iraq dari penduduk Irak, Dzul Luhaifa itu kita sekarang biasanya terkenal jamaah haji Indonesia dari Madinah, Bir Ali. Sama saya lupa yang dari Najd namanya yang dari Najd ada 4. Kemudian ulama berijtihad Jeddah. Nah, Jeddah itu juga termasuk hari ini bisa menjadi mikot. Kalau kita umroh jeret datang ke Jeddah, kemudian mutawif atau travelnya kita langsung ke Mekah, maka kita mengambil mikot di Jeddah. Begitu kita pakai ihram, selama kita perjalanan menuju Masjidil Haram, di sanalah kita membaca terus menerus bacaan talbiyah. Itu kan panggilan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilan. Labbaik Allahumma labbaik. Itu Pak. Kapan? Saat kita berada di miqat. Setelah mengambil miqat makan. Itu muqayyadnya ya. Iya. Ini kan kita biasa juga Ustaz ya, berangkat haji apa kita itu sudah kita mulai talbiyah itu nggak masalah. Nggak masalah karena kemudian yang penting tidak diniatkan itu sebagai ibadah makhdho. Ngapunten, tidak sebagai ibadah makhdho. Ibadah makhdho itu apa? Sesuatu yang dirutinkan, harus dan dirutinkan. Itu berarti ibadah makhdho. Kalau kemudian tradisi, kemudian kita mengantar jamaah dengan membacakan talbiyah agar kemudian pemberangkatan agar kemudian nggak apa-apa. Manasik kan juga kemudian di sini kan juga membacakan talbiyah. Saya juga biasanya mimpin ketika manasik di KUA sebelum kementeriannya dipisah oleh Pak Prabowo. Itu kita mesti repot ini, mesti repot manasik sampai jamaah kloter terakhir. Kloter terakhir tanggal 20 besok berangkat. 100 kloter 116 boleh Pak. Yang muqayyadnya kapan ya? Karena ibadah makhdhonya tadi ya saat mengambil miqat. Waktunya kapan ya? Waktu yang telah ditentukan ayamal ma'lumat tadi, yaitu saat bulan Dzulhijjah di awal haji. Jadi gini, kalau pemerintah, ngampun saya sampaikan, haji itu kita nggak pakai di Mina Bu Pak. Di Mina tanggal 8 yang kita kenal hari Tarwiyah itu enggak. Tapi langsung ke Arafah tanggal 9 wukuf. Tuntunan Nabi, sunnahnya itu tanggal 8 hari Tarwiyah ke Mina. Dan pengalaman kami, KBIH itu tidak semuanya di Mina. NO ada yang ke Mina, ada. Punyanya Ustadz Yai, punyanya Kiai Ghazali Wonocolo, itu takobar, kantornya di Kedintang. Itu tanggal 8 beliau selalu dengan jamaahnya ke Mina. KBIH Muhammadiyah seluruh Indonesia kalau tanggal 8 mesti ke Mina sebagaimana Nabi ajarkan. Dan orang-orang yang ke Mina tanggal 8 itu mesti tidak ada pengawalan dari pemerintah. Karena pemerintah programnya langsung wukuf. Maka penanggung jawabnya kalau ada apa-apa itu harus siap diambil oleh KBIH masing-masing.
NU juga seperti itu. Iya, NU juga seperti itu. Yang KBIH-nya memberangkatkan ke Mina. Nah, yaitu waktu-waktu maklumat itu kemudian kita talbiyah dan sebagainya, Pak. Nggih. Dan kalau dibaca memang bergetar kita kalau talbiyah itu. Allah labbaik Allahumma, nangis lah. Pasti kita itu memang bergetar. Nggih. Jadi kalau itu mengantarkan jamaah boleh, tapi kemudian kalau diyakini itu diajarkan Nabi dan harus dirutinkan seperti itu, yang tidak boleh. Itu bagian dari semangat saja, begitu aja, untuk menyemangati, memotivasi. Nggih. Cukup nggih? Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jam 6 ini saya harus geser habis ini, karena jam 7 biasanya jamaah sudah hadir setengah 7 di Masjid Al-Fajar. Saya juga ngisi fakih nanti habis ini. Nggih. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wal 'afu minkum. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.